monggo panjenengan nanti bisa langsung menyampaikan atau resen nanti gitu. Baik, kalau begitu saya izin membukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu. Secara resmi setelah tadi sesi perkenalan, ini resmi kita memulai kegiatan virtual kita yang pertama pada sesi hari ini. Ini kelihatannya berbeda dengan angkatan sebelumnya Bapak Ibu. Kalau sebelumnya eksplorasi konsep itu nggak ada video konferen, tapi entah untuk angkatan 11 ini, karena kebetulan saya untuk fasilitator sudah yang kedua ini. Yang pertama saya mendampingi teman-teman dari Bondowoso. Alhamdulillah sekarang lebih dekat, jadi nggak jauh perjalanannya ke Tuban. Tapi di angkatan 11 ini kelihatannya ada perbedaan. Mungkin yang terasa itu bukan jenengan, karena jenengan baru kenal LMS-nya. Saya yakin Bu Endang sama Bu Indah ini kaget nih lihat LMS-nya. Bagaimana Bu Endang? LMS-nya beda nggih? Dan Bu Indah? Banyak nggih? Sama. Pak, bisa banget. Saya juga baru memakai LMS yang baru ini, jadi agak mempelajarinya. Jadi kalau panjenengan masih agak kesulitan tentang LMS, silakan komunikasikan dengan saya, Bu Endang dan Bu Indah. Karena apa? Karena hal yang baru itu butuh adaptasi, Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau begitu, mohon izin saya share screen, Bapak Ibu, karena memang waktunya adalah 2 jam pembelajaran, atau kita nanti akan tetap... Bu Ruli? Oke. Baik, jadi nanti kita akan bertatap muka, akan berinteraksi selama kurang lebih 75 menit. Di sini nanti kita akan diskusi bareng, kita akan sharing bareng, kita akan ya berbagi pengalaman. Nanti kita semua akan menyampaikan pendapatnya. Tetapi di sini karena ada Bu Endang dan Bu Indah, karena sebenarnya untuk PP itu adalah tidak wajib, tetapi di sini saya sangat terima kasih ke Bu Endang dan Bu Indah karena rawuh. Nanti kita akan meminta beliau juga untuk menyampaikan perspektif Bu Endang dan Bu Indah, karena Bu Endang dan Bu Indah saya yakin sudah melampaui tahapan guru penggeraknya, jadi otomatis nanti kita membutuhkan pengalaman dari Bu Endang dan Bu Indah. Seperti itu ya. Jadi mohon izin saya share screen biar ini nanti tidak terlalu lama. Sebentar, saya akan sebentar. Ini saya dulu. Oke, sip. Dan Bapak Ibu, ini ada perubahan Indo gitu ya. GPT. Apa sudah apa Ibu? Belum, Pak. Belum, ya, memang belum saya tekan. Baru belum saya tekan. Ya. Oke, sementara gini aja dulu Ibu ya. Saya share screen-nya seperti ini. Ya. Nampak ya? Nampak. Baik, Bapak Ibu, mohon izin untuk hari ini. Kemarin Pak Jenderal sudah melakukan eksplorasi konsep Bapak Ibu ya. Oh iya, astagfirullahaladzim, sampai lupa. Mari kita buka kegiatan pagi ini, sore ini dengan doa sampai lupa. Kalau nggak dibuka dengan doa nanti kurang barokah ini. Kalau begitu Bapak Ibu, untuk doa, mari kita buka kegiatan pada sore ini dengan bacaan basmalah. Semoga mendapatkan berkah, apalagi ini di bulan Dzulhijjah yang bagi kita umat Islam merayakan yang namanya Hari Raya Idul Adha. Semoga di bulan Dzulhijjah ini kita mendapatkan berkahnya sehingga nanti menjadi pengetahuan, wawasan yang baru bagi kita sehingga nanti berdampak positif pada kehidupan kita sehari dalam berdinas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk eksplorasi konsep kali ini, kemarin kan saya yakin panjenengan sudah membaca LMS, atau ada yang belum membaca tentang materinya? Tidak apa-apa, jujur saja Ibu, nanti kita akan belajar bareng. Apakah ada yang sudah membaca sekilas atau membaca secara utuh? Sekilas, Bapak. Sekilas, oke. Sekilas. Nah, kalau sekilas paling tidak kan sudah tahu gambarannya kira-kira materi tentang apa, nggih. Jadi pada modul 1.1 ini, pada eksplorasi konsep, kita akan diskusi refleksi kritis tentang apa sih pemikiran KHD. Jadi dalam grup penggerak itu kita akan menggunakan beberapa istilah, nggih. Kalau namanya EK itu adalah eksplorasi konsep, itu artinya jenengan belajar dari modul. Kalau ada namanya RUKOL berarti adalah ruang kolaborasi, nggih. Kemudian ada namanya
elaborasi pemahaman itu nanti EP, jadi nanti kira-kira aja singkatannya. Tetapi kalau KHD itu kita akan merujuk kepada tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Di sini dulu yang kita pahami, ya. Jangan sampai panjenengan nanti bingung KHD nanti panjenengan nanti ketika tanya teman takutnya seperti itu, ada yang lupa, namanya manusiawi, ya. Jadi pada modul ini kita akan diskusi refleksi tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Alokasi waktunya adalah 2 jam pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, untuk modul 1 ini, modul 1.1 itu adalah masuk paket modul 1, di mana pada modul 1 itu kita akan belajar bareng, kita akan membedah secara khusus tentang filosofi pendidikan Indonesia yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara. Pada sesi kali ini, panjenengan nanti akan diskusi, di mana nanti setiap orang bebas untuk menyampaikan pendapatnya, untuk boleh menyampaikan pendapat, boleh untuk memberikan masukan, tetapi yang konstruktif, tidak untuk menjatuhkan. Artinya kalau ada pendapat temannya yang kurang pas, kita bukan menyebutnya salah, tetapi kita menyebutnya adalah kurang pas, kita berikan pendapat yang sesuai, nanti kita akan lihat apakah pendapat itu bisa kita terima bersama. Jadi tidak ada yang salah, Bapak Ibu. Hanya saja mungkin ada yang kurang pas, nanti kita luruskan. Kemudian fasilitatornya adalah saya, Bapak Ibu, Muhammad Kabul Duniawan, dari SDN Kepanjen 2, Kabupaten Jombang. Kemudian kompetensinya nanti, pada poin intinya, harapannya jenengan nanti tahu apa sih dasar-dasar pendidikan KHD, kemudian bagaimana cara mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid, dan yang ketiga adalah bagaimana panjenengan menerapkan pembelajaran yang mampu merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD yang menuntun murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya untuk agendanya, alokasi waktunya adalah 75 menit, di mana pembukaannya 25 menit, refleksi kritisnya adalah 30 menit, artinya nanti panjenengan akan saling menyampaikan pendapatnya, tetapi nanti tidak semua orang bisa saya kasih kesempatan untuk menanggapinya, mungkin satu orang bergantian. Dan berikutnya yang ketiga adalah dialog, diskusi, dan tanya jawab kurang lebih 20 menit. Kemudian yang keempat adalah refleksi dan umpan balik. Dan yang terakhir adalah penutup, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk tujuannya adalah panjenengan mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran KHD. Sudah. Baik, ini adalah aturan kita yang akan kita sepakati dalam pembelajaran dari ini. Kalau sepakat monggo, kalau disepakati nanti kita bersama ditambahkan. Yang pertama, kira-kira ini apa Ibu yang di kursus saya tunjuk kursus ini? Kira-kira dalam pembelajaran dari kita yang harus kita sepakati apa? Tentang apa ini Ibu? Yang saya tunjuk ini. Apakah nampak kursornya Ibu? Nampak. Nampak. Berapa? Dalam ini gambarnya berpindah kan gambar saya nggih? Berpindah nggih? Belum berpindah, Pak. Masih satu, Pak. Oh, ya Allah, pantasan kok gak nyambung. Berarti saya kok gak komentari. Bentar nggih. Ini memang seperti itu. Oke, saya akan zoom sini. Oke, Ibu. Ini kira-kira yang gambar nomor 1 ini, apa kita sepakati? Artinya apa ini nomor 1 kira-kira? Waktu. Oke, waktu. Kita sepakat atau kita rubah? Sepakat. Tepat waktu, tapi kalau berhalangan, monggo. Asalkan terlambatnya nanti jangan sampai lebih dari 15 menit, nggih. Kalau misalkan berhalangan agak lama, monggo japri ke saya. Atau nanti panjenengan bisa mengkomunikasikan dengan Ibu PP-nya. Kalau takutnya kalau ke saya nanti belum saya respon, paling tidak nanti jenengan sudah memberitahu ke Bu Indah atau ke Bu Endang. Jadi kita sepakati untuk on time ya, tepat waktu. Jadwalnya nanti kita sepakati bersama kapan waktunya, apakah jam 2, apakah jam, terserah, saya ngikuti ke panjenengan. Karena untuk ruang kolaborasi, kalau kita mulainya jam 4, nanti selesainya bisa habis maghrib, Bapak Ibu. Nanti kita sepakati bersama nanti, ya. Kemudian yang berikutnya, di sini ada gambar, ini Bapak sama Ibu, ini kira-kira apa nih kira-kira, ya? Artinya apa kira-kira ini? Keluarga. Keluarga ini masa di Sopan. Pasangan. Pasangan. Oke, ada terjemahan.
Yang pertama berpakaian sopan. Boleh Ya, pakai kaos, nggih. sopan. Pakai Ya. kaos boleh. Seperti saya, mohon maaf, saya pakai kaos Merdeka Belajar, tetapi tidak nampak belajarnya di belakang. Boleh. Yang jelas pakai pakaian sopan, artinya panjenengan boleh pakai kaos, boleh memakai baju batik, boleh memakai baju apapun bebas, asal sopan. Sopan di sini artinya itu tertutup, nggih. Nanti jangan salah untuk norma kesopanan, saya yakin banyak sudah paham sendiri. Yang kedua, selain sopan, kira-kira apa, Ibu? Ini berdampingan, berdekatan, kira-kira apa artinya ini? Ini kan mencerminkan, anggap aja ini ada laki-laki, perempuan, kira-kira kalau seperti ini, kira-kira apa, G? Kita dalam kelas ini kita harus apa kira-kira, Ibu? Bekerja sama, saling kolaborasi, Pak. Oke. Iya, ini kan berdua, Ibu. Berjuang, G. Artinya kita siap kolaborasi. Iya. Terkaca gandengan, masa kita nggak mau gandengan kolaborasi? Iya, Malu sama berkolaborasi. Iya. Kolaborasi, G. Baik. Iya. Yang ini, yang atas. Ayo, apa kira-kira? Kurang besar gambarnya. Kan besar. Iya. Oke. Yang ini, Aktif. Apa itu ya? apa gambarnya? Ikut besar kan gambarnya? Atau tetap kecil? Presentasi. Oke, yang pertama aktif presentasi bolehlah. Tapi ini ada laptop, ada di depan laptop. Kira-kira apa, Bu? Ada laptop, ada di depan laptop sambil tersenyum. Kira-kira apa kira-kira ini? Meskipun kita secara daring kita harus tetap bahagia, Ibu, nggih. Ya. Harus wajib bahagia. Kemudian kamera on, kalau misalkan kendala jaringan atau ada kendala silakan beritahukan, boleh di chat, terserah Bapak Ibu, nggih. Yang penting jangan nanti ada pemberitahuan biar nanti ketika nanti saya melakukan absensi nanti saya sesuai dengan rubriknya. Nah, berikutnya ya gambar di bawah ini kira-kira apa, nggih? Dengarkan. Oke, siap mendengarkan. Berarti kita sepakati, nggih. Di kelas ini kita siap mendengarkan siapapun berbicara. Kemudian kita dengarkan sampai selesai, baru nanti kita kalau mau ada pendapat kita pakai yang ini. Setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya. Boleh pakai resen atau langsung memberikan pemberitahuan melalui suaranya. Dan yang terakhir ini agak susah ini. Kira-kira yang terakhir ini apa, G? Catatan itu. Ini apa? Catatan? Apa itu? Ada. Apa Pak itu, Pak? Kira-kira apa, G? Ada cewek pegang HP-nya seperti itu. Kira-kira ngapain, G? Foto. Oh, Ada foto. foto bareng. Foto bersama itu, Pak. Bersama. Kenapa? Karena sebagai jejak digital kita pernah melakukan kegiatan eksplorasi konsep ruang kolaborasi biar nanti panjenengan nanti paling tidak minimal bisa berstatus lah habis kerja keras, guys, habis rupol seperti itu ya. Oke, ada ingin ditambahkan mungkin atau ada yang kurang atau ada yang ingin dirubah kesepakatannya, monggo. Cukup? Cukup, Pak, Ibu? Oke. Baik. Karena waktu pembukaan kan 25 menit. Ini kita mulai rekamnya tadi pukul 3. Nah, saya ingin mengajak panjenengan untuk bersenang-senang, Pak, Ibu. Apakah di dekat panjenengan ada HP, ada gigitnya panjenengan masing-masing? Ada. Oke. Panjenengan saya ajak main untuk speaking, apakah betul, Ibu? Kita buka 10 menitan. Siap. Oke. Kalau begitu, mohon izin, saya akan ngajak panjenengan untuk bermain kahot. Saya sudah menyiapkan soal, Pak, Ibu. Nanti akan saya kirim linknya ke mana, ke grup kita. Silakan ditekan aja. Nanti soalnya tampil di layar. Jadi panjenengan nanti jawabnya dari HP, tetapi nanti soalnya akan tampil di layar laptop saya. Paham, nggih? Oke. Jadi nanti panjenengan bisa melakukan aktivitas sekaligus. Nanti saya akan kopinya dulu. Oke. Ini untuk mengecek panjenengan apakah hari ini panjenengan sudah siap untuk berdiskusi, untuk belajar bareng. Silakan dilihat WA-nya. Saya sudah mengirimkan link, Bapak Ibu. Silakan panjenengan tekan linknya aja. Nanti otomatis masuk ke game saya. Oke, Bu Nani sudah masuk. Ini sudah terbiasa main game kahot kelihatannya nih.
Bu Media, kalau ada yang baru masuk, enggak apa-apa Ibu. Monggo, ini kita akan belajar bareng-bareng ini. Oke. Bentar, Ge. Akan saya share screen kan biar nanti kita bisa memantau bareng. Bentar, Ge. Saya akan share screen dulu. Oke, sip. Sudah apa Ibu? Soalnya? Oke, baru 1, 2, 3, 4. Bu Endang sama Bu Indah boleh ikut? Monggo Bu Indah. Ini untuk have fun aja, senang-senang. Ya nanti panjenengan tidak terlalu terbebani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kurang 1. Yang belum berarti ini adalah Bu Ruli sudah. Guys, Bu Endang sudah, kurang Bu Indah. Bu Indah. Oke, Bu Indah, apakah ada kendala Bu Indah? Pindah kayaknya Oke, apa? oke siap. Iya. Kita mulai ya. Baik Bu, Siap. nanti soalnya ada di layar. Dengan jawabnya silakan pakai HP-nya. Oke, kita lihat ya. Ini akan menguji siapa yang konsentrasinya lebih tinggi. Untuk siap ke diskusi kita kali ini. Oke, siap kita lihat. Pertanyaannya ada 10. Monggo. Silakan. Soal nomor 1. Oke, ayo tebak apakah itu? Ambon. Silakan ditekan, jangan disampaikan Bu. Jadi tombolnya digunakan. Oke, baik. 4 orang benar, 4 orang salah, 3 tidak menjawab. Ini tadi namanya BK Ambon Ibu. Jadi namanya jawabannya adalah Ambon. Kok jadi Medan Bu? Dari mana Medannya Bu? Medan. Ya, mungkin persepsinya beda-beda. Oke, siapa yang memimpin? Yang nomor 1 adalah Bu Nani. Oke, Bu Nani nomor 1, Oke, kita lihat. Ini masih awal. Berikutnya nomor 2. Tebak warna nomor 2. Tebak warna nomor 2. Nah, ini gitu ya. Laptop loro, ambil HP itu ada ya. Oke. Jawabannya adalah oranye. Kita lihat ya. Warna nomor 2 ini adalah oranye. Jawabannya adalah oranye. Mayoritas masih belum fokus ternyata panjenengan ya. Semuanya masih melihat hitam tulisannya. Padahal perintahnya tebak warna nomor 2. Oke, kita lihat. Bu Nani digeser oleh Pak Helmi. Oke, Pak Helmi. Walaupun kita kalah kuantitas, kita menang kualitas. Oke, Pak Helmi. 1 bisa mengalahkan 9, Pak Helmi. Siap. Lanjut. Dan nomor 3. Fokusnya tebak warna huruf ungu. Tebak warna huruf ungu. Oke, jawabannya merah. Masih ada yang belum bagus? Ini kan kok ada biru dari mana ini? Putih. Ada putih. Oh, oke, enggak apa-apa. Kita lihat. Yang mungkin Mas. Oke, Pak Helmi dibalap oleh Bu Yanti. Pertanyaan berikutnya. Kendala sinyal, Pak. Kendala sinyal. Oke, enggak masalah, Pak. Kita Siap. kita aja. Oke, tebak warna nomor 9. Aduh, keliru. Oke, Aduh, keliru nih. jawabannya adalah merah. Kita lihat. Nomor 9. Tulisannya hijau, tapi warnanya adalah warna merah. Oke. Alasan apapun boleh. Kita alasan yang paling banyak adalah sinyal kayaknya kalau online ini. Oke, kita lihat. Yang paling oke, nggak ada perubahan, tetap konsentrasinya masih belum kembali nih. Silakan dijawab. Jawabannya adalah angka 1. Silakan dipilih yang mana? Oke, sip. Salah kan? Jawabannya adalah angka 1. Lihat ya. Jawabannya jelas. Jawabannya adalah angka 1. Yaitu Angka 1. Oh iya. Berarti yang konsentrasi masih 5, yang 3 dan 2 masih setengah-setengah ini. Sudah mulai mendekati konsentrasi ini. Pertanyaan berikutnya. Kita lihat. Bacalah warna nomor 2. Ayo kira-kira. Bacalah warna nomor 2, ayo. Orang hitam. Wah, baca. Aduh.
Oke, kita kembali ke sini. Perintahnya adalah bacalah warna nomor 2. Warna nomor 2 adalah hitam. Bacalah warna nomor 2. Bacalah warna nomor 2. Warnanya adalah hitam. Kan baca hitam. Oke. Yang konsentrasinya turun sekarang jadi 3. Tidak apa-apa, Bu. Ini buat sengaja. Kita lihat. Berikutnya, tebak kata dari gambar di bawah ini. Tebak, jangan bingung selain. Apa kira-kira? Pusing. Oke, kita lihat. Aku sayang mama dan papa. Cara gini, Bu, G. Ini kan paku. Kalau tanda hilang, P-nya hilang berarti aku. Wayang, W-nya ganti S berarti aku sayang. Ini kan mata. T-nya dicoret ganti M berarti aku sayang mama. Ayu sayang kamu. Dan papan, Papa. P-nya disilang jadi papa. Aku sayang mama dan papa. Oke, jadi yang konsentrasi 4, yang 5 yang 6 masih belum ini nih, belum fokus ini. Oke, bagus. Nah, sekali lagi kita lihat apakah sudah fokus. Oke, kira-kira apa ini? Ingat tanda silang berarti dihilangkan, dihapus, nggih. Kalau bersama dengan berarti diganti. Oke, jawabannya adalah rona wajah alami ratu kecantikan sedunia. Kayaknya sama, nggih. Nanti oke, nggak apa-apa, Bu. Jadi yang benar 4. Nggak apa-apa, sudah peningkatan. Berikutnya, Bu Endang sudah mulai mendekati puncak klasemen bukunya. Pertanyaan nomor 9. Berapakah jumlah angka 0 pada uang 100.000? Ini ibu-ibu yang nomor 1 ini. Oke, ternyata semua salah. Jawabannya adalah depan 5, bawah ini 5, 10. Baliknya apa nggak dihitung? Kalau Oke, terima kasih. Ternyata masih terlalu serius ini. Oke, memang kalau bang sesungguhnya 0-nya 5, nggih. Oke, enggak apa-apa. Masih kita nguji konsentrasi. Ini terakhir pasti banyak ya, benar. Ada berapakah huruf dalam abjad? Silakan. Empat, 3, 2, 1. Aduh, ada banyak yang ngitung, ya. Abjad A, B, J, A, D. Pertanyaan kan ada berapa huruf K dalam abjad? Ya 5, Bu. Ini kan A, B, J, A, D. Ya, oke, terima kasih. Ternyata kita lihat Bu Endang nomor 3. Kemudian Bu Yanti nomor 2. Pemuncak klasemennya adalah siapa di sini? Bu Kurnia. Oke, sip. Terima kasih. Kita lihat. Kita lihat berapakah rata-rata kita. Ya Allah, Bu. Ternyata kita rata-rata jawabannya 24%. Tidak apa-apa. Berarti kesimpulan hari ini, hari pertama kita adalah, saya simpulkan panjenengan masih tegang, masih belum rileks, masih bingung apa yang akan dikerjakan. Santai, Bu. Saya sama dengan panjenengan, saya juga guru.
Saya sama makan nasi. Jadi nggak usah khawatir. Kecuali saya makan beling atau makan batu bata baru jangan takut. Nggak apa-apa. Kita yang penting komunikasi Bapak Ibu di sini, nggih. Oke. Siap untuk belajar hari ini, Bapak Ibu? Siap. Siap. Siap, nggih. Kita Siap. fokusnya apakah masih memikirkan uang 100.000? Tidak. Ya, nggih. Jadi kalau dengan saya, kalau speaking, jangan dipikirkan terlalu dalam, Bu. Jadi jawabannya tidak akan pernah sesuai dengan ekspektasi panjenengan. Karena ini kita buat seneng. Di sekolah sudah tegang, masa di rukol dan di kolaborasi ini kita tetap tegang. Kita santai. Oke? Siap, Bu? Kita tetap senyum, nggih. Kita mulai. Mohon izin, saya akan memulai untuk sesi diskusi kita. Oke, baik. Akan saya share. Oke. Sudah nampak, Ibu? Oke, sekarang kita akan refleksi. Kurang lebih waktu untuk refleksi adalah 30 menit untuk 4 pertanyaan, di mana nanti satu pertanyaannya saya akan mengalokasikan waktunya adalah kurang lebih sekitar 7 menitan lah. Jadi 4 soal itu adalah 30 menit. Saya akan kopikan di chat pertanyaan, nggih. Silakan panjenengan nanti menjawab di chat. Kemudian nanti akan saya minta beberapa orang untuk menyampaikan jawabannya tadi seperti apa dan diberikan penjelasannya. Oke, jadi soal nomor 1, apa makna kata menuntun? Saya akan share di chat ini, Bapak Ibu. Silakan panjenengan jawab di situ. Nanti akan saya akan menyebutkan nama panjenengan, kemudian panjenengan memberikan penjelasan. Maksud dari nomor 1 seperti apa? Kemudian nanti panjenengan akan mengomentari juga 1 orang atau 2 orang untuk mengomentarinya. Seperti itu. Silakan, Bapak Ibu. Jelas atau ada yang ditanyakan? Jelas, nggih? Baik, silakan diketik di situ. Kemudian nanti saya akan meminta 1 atau 2 orang untuk membacakan jawabannya dan juga memberikan penjelasannya. Nanti kita akan tanggapi bersama-sama. Silakan. Untuk Bu Endang sama Bu Indah, silakan tidak wajib Ibu karena panjenengan di sini adalah memantau kehadiran teman-teman. Monggo kalau ingin ikut berpendapat nanti di sesi akhir, nggih. Untuk memberikan penguatan ke teman-teman. Silakan. Dimulai untuk pertanyaan nomor 1. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi panjenengan? Ini panjenengan kaitkan dengan LMS yang sudah panjenengan baca kelas kemarin atau tadi. Menuntun seperti apa? Oke. Oke, Bu Endang, saya kira ngasih jawaban menuntun adalah mode memantau. Ternyata Bu Endang memantau. Oke, Bu Endang, silakan Bu Endang. Waktunya kurang lebih 2 menit ya Bapak Ibu, biar nanti kita perbanyak untuk sesi refleksinya. Jadi pada nomor 1 ini fokusnya adalah makna kata menuntun dalam proses pendidikan. Oke, terima kasih Bu Kurnia Wahyu. Menuntun adalah mendampingi dengan bimbingan. Oke, singkat pada jelas. Nggak usah panjang-panjang karena nanti panjenengan bisa menyampaikannya. Berangkat ngaji sayangku. Oke, terima kasih. Kok talinya gitu? Kamu kok cantik sih? Oke, Pak Helmi sudah menuntun bukan hanya mengarahkan tetapi juga mendampingi anak dalam setiap langkah proses belajarnya. Terima kasih, Pak Helmi juga sudah. Bu Ruli mengarahkan dan mendampingi. 2 kata, mengarahkan dan mendampingi. Berikutnya Bu Media. Oke, terima kasih. Bu Media menuntun adalah menemani dan mendampingi setiap anak dalam proses pembelajarannya. Bu Nani menuntun adalah membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak. Oke. Bu Deni menuntun adalah mendampingi anak dan mengarahkan ke sebuah tujuan. Baik. Bu Dwi Rojayanti membimbing adalah menuntun adalah membimbing dan mengarahkan. Bu Ike menuntun tidak hanya dalam mengarahkan, kita harus juga memberikan contoh. Oke, terima kasih. Bu Santini menuntun adalah mendampingi anak agar tidak terjerumus, agar mencapai kebahagiaan. Terima kasih. Kemudian ini lagi terakhir sudah berarti nggih. Kalau begitu saya ingin meminta pertanggungjawaban ke panjenengan yang sudah mengetikkan di sini.
Dua dari panjenengan akan memberikan klarifikasinya, nanti akan ada kesempatan untuk memberikan tanggapannya. Mungkin ada yang kurang sependapat, nanti monggo, atau ingin menambahkan, boleh, silakan. Untuk yang pertama, karena saya ini tadi melihat yang pertama menekan itu adalah Bu Kurnia. Bu Kurnia menuntun, kalau menurut Bu Kurnia tadi adalah mendampingi dengan bimbingan. Ini bagaimana Bu Kurnia maksudnya untuk pertanyaan nomor 1 tadi? Ya, terima kasih. Menurut saya, menuntun adalah mendampingi. Karena setiap anak itu kan sudah punya kodrat alat masing-masing. Nah, bukan kita mengarahkan anak untuk suatu hal, tapi kita menggali potensi dan yang bisa kita berikan. Jadi potensi yang ada di diri anak itu kita lihat, dan mungkin ada hal yang harus kita arahkan gitu ya, dengan bimbingan kita itu. Jadi makanya saya bilang penuntun adalah mendampingi dengan bimbingan. Terima kasih. Terima kasih. Ini menarik ini yang disampaikan Bu Kurnia Wajuranasari ya. Jadi saya tangkap kata kuncinya tadi adalah menuntun itu mendampingi dengan bimbingan. Contohnya kayak menemukan potensinya anak-anak ya. Bu Kurnia, kalau di TK itu bentuk menuntunnya seperti apa sih Bu? Kalau konteksnya tadi adalah mendampingi dengan bimbingan. Kalau untuk di jenjang TK, Bu Kurnia. Ya, misal anak itu kan lebih dia tertarik pada suatu gaya belajar. Nah, tentu materi kita kan harus sesuaikan. Nah, kita tidak bisa memaksa anak itu harus menyukai gaya belajar yang kita buat. Jadi kita harus menyediakan gaya belajar yang sesuai dengan dia. Nah, lalu kita arahkan nih anaknya, kita bimbing. Jadi apa yang dia lakukan itu tidak semata-mata, mungkin kan pengetahuannya dia masih sebatas dengan apa yang dia lakukan atau dia diri kita sebagai orang dewasa yang ada di samping dia. Kita harus membimbingnya jika ada hal yang misalnya dia belum terlalu memahami atau dia masih salah melakukannya, itu misalnya karakter gitu ya, misalnya antri. Jadi anak-anak kan mungkin di rumah belum tentu dia terbiasa sekolah, kita kan ada anak antri nih. Nah, dengan antri itu pasti dia ada masa ketika dia itu mau mendahului gitu. Nah, tugasnya guru adalah membimbing bagaimana dia bisa sesuai dengan yang diterima di masyarakat, tetapi kita tidak langsung menjudge dia gitu. Oke, terima kasih, luar biasa sekali ini jawaban Bu Kurnia, ini luar biasa sekali nggih untuk tadi menurut Bu Kurnia. Sekarang yang kedua, kalau menurut Pak Helmi itu bagaimana sih Pak Helmi konsep menuntun dalam proses pendidikan bagi anak? Kalau Pak Helmi tadi kan menuntun bukan hanya mengarahkan tapi juga mendampingi anak dalam setiap langkah proses belajarnya. Itu bentuknya seperti apa Pak Helmi konkretnya? Oke, siap Pak. Ini terus terang mohon maaf untuk ibu-ibu yang mengajar TK atau yang di PAUD. Ini saya menemukan kebanyakan itu contoh konkret ya. Untuk penulisan atau cara menulis siswa-siswi yang berlanjut ke SD, terkadang itu tidak sesuai EYD. Nah, menuntun ini bukan hanya mengarahkan, tetapi juga mendampingi. Didampingi, salah satu contohnya yaitu waktu menulis huruf itu kebanyakan masih ada yang menurut saya ini salah dalam menulisnya. Dan apabila anak di usia dini itu ditanamkan suatu pembelajaran atau arahan yang sudah kurang tepat, nantinya apa? Nantinya akan berlanjut ke usia yang lebih lanjut lagi. Misal belajar di SD akhirnya apa? Menulis angka, menulis huruf itu ada yang
masih kurang tepat, tidak sesuai EYD lah. Nah, itu perlu pendampingan, juga diarahkan supaya apa nantinya bisa lebih baik lagi gitu ya. Bukan saya ini menjatuhkan guru SD atau gimana, guru TK atau gimana, tetapi kalau dari TK sudah ada kekeliruan, bukan kekeliruan ya, kurang tepat dalam memberi pembelajaran, dia akan apa? Berlanjut ke SD dan itu susah sekali untuk dibetulkan gitu loh. Saya kira itu, Pak. Oke, maaf Pak Helmi, ini saya tarik ke lagi nggih. Ini tadi kalau misalkan kan tentang untuk dari jenjang TK ke SD. Sekarang kalau menurut Pak Helmi sendiri selama menjadi seorang guru, itu proses menuntun yang sudah Pak Helmi lakukan, yang pernah Pak Helmi lakukan dalam mengajar itu seperti apa, Pak? Misalkan contoh konkretnya, Pak. Jadi kan tentu Pak Helmi kan tidak mungkin mengajak anak itu langsung, ayo buka LKS, kan tidak mungkin. Kan pasti Pak Helmi menuntun prosesnya. Itu seperti apa, Pak? Kalau yang khusus di SD kita, yang jenjang TK nanti, saya akan memberi kesempatan kepada Kurnia atau Sinta tadi untuk memberikan pendapatnya seperti itu. Monggo, Pak Helmi, pripun yang sudah Pak Helmi lakukan, konsep menuntun bagi Pak Helmi itu seperti apa yang sudah dilakukan saat ini? Ya, ini contohnya gini, Pak ya. Anak itu diberikan sebelum materi kan pasti ada pembukaan lah, istilahnya bisa saja itu dikasih kuis atau apa itu supaya menarik pembelajaran. Tetapi waktu saya memberikan materi, ini yang hasil temuan saya, anak itu pertama itu sudah kelas 5 loh Pak ini. Tapi apa, masih susah atau sulit untuk menulis yang sesuai EYD, Pak. Misal menulis nama saja, itu kalau yang benar kan di awal kata atau kalimat itu kan harus menggunakan huruf abjad atau huruf besar. Tetapi di sela-sela itu, semisal Susi, S kapital, A-nya kecil, kemudian S-nya kapital lagi ya. Kita harus menuntun itu, Pak. Oh, gitu guys. Siap. Berarti intinya kalau yang saya tangkap menurut Pak Helmi salah satunya adalah menuntun menuntun penguasaan siswa dalam hal konten. Iya. Baik, ini saya ingin meminta pendapat dari panjenengan. Mungkin yang dari tadi JTK ingin menyampaikan pendapatnya, monggo. Apakah yang disampaikan Pak Helmi dan Bu Kurnia ada yang ingin ditanggapi, monggo? Kalau menurut versinya Pak Helmi tadi itu menuntun kontennya mereka untuk menguasai pengetahuannya, tetapi kalau Bu Kurnia adalah menuntun siswa agar menemukan potensinya. Mungkin ada satu orang aja, nanti kita biar tidak terpaku dalam satu nomor aja. Silakan, monggo. Jika ingin resen, monggo silakan. Biar enak. Silakan Ibu. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, Bu Nani, monggo silakan Bu Nani. Oke, terima kasih atas waktu yang tadi diberikan. Menurut saya lebih sepakat dengan kata menuntun untuk mengarahkan potensi dari peserta didik atau anak, namun tidak merubah tingkah lakunya. Seperti contoh, kita menggali potensi anak, diberikan kebebasan dalam belajar sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini satu kalimat disampaikan oleh Bu Nani ini padat, ringkas, dan jelek. Kalau kita kembalikan lagi ke LMS, Bapak Ibu, perlu diketahui, mungkin ada yang terlewat dari panjangan, ada yang belum membaca terus membaca. Jadi kata menuntun itu adalah kita nyebutnya sekarang bukan guru lagi, tetapi kita pendidik. Kalau namanya pendidik itu tidak hanya menyampaikan pengetahuan saja, tetapi kita juga menyampaikan tentang norma, etika, adab. Artinya apa? Kalau kita bicara pendidik, berarti kita
all out sebagai seorang guru itu ketika menjaga pengetahuan, pendidik selaku orang tua. Artinya kita itu mengarahkan, kalau mereka salah kita arahkan ke hal yang baik. Kemudian kita membantu mereka untuk menemukan potensinya. Itu kata kuncinya. Kalau panjenengan cek di dalam LMS, menuntun itu adalah seorang guru itu harus peka, harus bisa memahami bagaimana cara anak didiknya menemukan potensinya dalam rangka mencapai kebahagiaan nanti, seperti itu. Iya sebenarnya. Jadi panjenengan nanti lihat di situ, nanti kelihatannya nanti ada kata-kata bahagia, kemudian kodrat, nanti panjenengan akan menemui kata-kata tersebut, Bapak Ibu. Jadi kita membantu siswa untuk menemukan potensinya. Itu sebenarnya untuk yang nomor 1 kata kuncinya seperti itu, Bapak Ibu. Baik, kita langsung ke nomor 2, nggih. Kalau tadi dalam proses pendidikan anak, nah sekarang bagaimana konsep menuntun dalam konteks sosial budaya di rumah, di daerah. Jadi panjenengan itu menuntun dalam konteks sosial budaya di rumah itu seperti apa? Kemudian apa yang dapat panjenengan lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah panjenengan. Monggo, silakan diketik. Tadi untuk Pak Helmi dan Bu Kurnia tadi sudah, nanti untuk yang berbicara nanti bergantian. Jadi kalau yang tadi adalah proses pendidikan, kalau menurutnya versinya Pak Helmi tadi adalah proses untuk menguasai konten, sedangkan menurut Bu Kurnia adalah proses untuk kenali potensi masing-masing. Sekarang nomor 2 adalah bagaimana konsep menuntun yang panjenengan maknai dalam konteks sosial budaya di daerah panjenengan. Jadi di rumah. Kemudian bagaimana cara mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan konteks tersebut. Silakan. Oh, ini diketik atau langsung ngomong? Silakan, Bun. Kalau enaknya sih diketik aja biar nanti saya bisa membaca pendapat dari panjenengan semuanya. Silakan Bu Nikmah hanya mengetik Nikmah. Ini maksudnya apa, gimana Bu Nikmah ini? Silakan Bu Nikmah, ini nanti diketik, nanti saya kasih kesempatan pertama untuk berbicara nanti Bu Nikmah. Jadi konsep menuntun dalam hal sosial budaya di daerah jenengan itu seperti apa? Silakan. Mungkin jangan ngetiknya sedikit kalimatnya boleh, nanti penjelasannya yang bisa dideskripsikan, bisa dijelaskan secara detail biar teman-teman ada gambaran apa yang dimaksud. Oke, Bu Deni sudah memberikan arahan ke peserta didik agar tidak tersesat. Ini sip. Bu Nima membimbing dan mengarahkan dan memfasilitasi anak. Oke, siap. Sudah 2. Jadi menurut Bu Deni, konsep penuntun konteks sosial budaya itu adalah memberikan arahan agar tidak tersesat. Kemudian menurut Bu Nikmah itu membimbing dan mengarahkan dan memfasilitasi anak. Oke. Silakan. Masih baru 2 nggih? Silakan. Oke, terima kasih sudah untuk Bu Ruli, Bu Media sudah. Kalau menurut Bu Nani, oke, Bu Nani menuntut dalam konteks sosial budaya di daerah bisa dimaknai sebagai usaha membawa seorang kepada suatu hal baik untuk itu bermasyarakat. Oke, kemudian Pak Helmi membimbing semua kodrat yang ada dalam diri. Ini keren nih. Anak akan mencapai potensi terbaiknya. Terima kasih Pak Helmi. Bu Kurnia, sosial dan budaya lingkungan sekitar menjadi salah satu acuan dalam pengajaran di kelas. Wah, ini menarik ini. Kemudian Bu Media membimbing dan mengarahkan memfasilitasi anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Kata kuncinya potensi. Beruli menuntun adalah proses membantu anak dalam pembelajaran, memberikan dukungan dan kebebasan untuk bereksplor. Kalau Bu Dwi, makna menuntun dalam konteks sosial budaya adalah membimbing dan memfasilitasi. Bu Ike, menuntun dalam membimbing dan mengarahkan anak untuk mengenali potensi diri. Oke, tadi untuk ini konteksnya sosial budaya, nggih. Kalau begitu saya ingin minta
pendapatnya dari Bu Deni ini, ada kata tersesat ini. Ini gimana Bu Deni? Konsepnya ini kok ada kata tersesat ini? Konsep Ini, menuntun. Gimana Bu Iya. Deni? Ini memberikan arahan kepada peserta didik agar tidak tersesat. Itu maksudnya gini, Pak. Misalnya kan ini dengan konteks sosial budaya. Kan di daerah saya, maksudnya di daerah saya itu ada tradisi sedekah bumi, Pak. Ya, Ya, betul. tradisi sedekah bumi di daerah saya ini biasanya itu masyarakat datang dengan membawa sebuah tumpeng atau nasi, gitu kan ya. Nah, di situ kalau misalnya di daerah saya itu di daerah Guangerong misalnya aja. Di daerah Guangerong. Di daerah Guangerong itu selain ada tumpeng juga ada suatu sesajen, gitu kan ya. Iya, Nah, betul. itu tradisi yang kurang baik menurut saya. Nah, agar anak ini memberikan arahan, memang tradisi itu bisa dibudayakan, tidak dihilangkan. Tetapi maksudnya di sini untuk tradisi yang segitu dengan adanya sesajen apa itu kan bisa diganti dengan memberikan kepada anak arahan kegiatan sesajen itu bisa diganti dengan kegiatan yang lain, gitu loh Pak. Biar anak-anak itu tidak tersesat jadinya, gitu. Terima kasih. Ini mana Bu? Ini menarik sekali nih, tersesat. Kalau ini sudah contohnya Bu yang penjelasan sampaikan sudah bagus sekali, Nggih. Ini konteksnya tentang kearifan lokal, Nggih. Kalau saya lihat, kadang kan kita kalau seperti itu, Bu, Nggih. Bagaimana panjenengan nanti ketika berhadapan seperti itu menuntun, padahal itu adalah sebuah tradisi yang sudah turun-temurun. Bentuk menuntunnya agar panjenengan nanti bisa diterima di masyarakat. Kemudian panjenengan nanti juga tidak ibaratnya itu jangan sampai kita nanti melanggar atau ya kita dicap sebagai orang yang tidak bisa ngeluri budaya, artinya tidak bisa melestarikan budaya. Ini pripun, Bu? Takutnya nanti menuntun yang seperti itu kita nanti dicap guru garis keras. Nanti kan takutnya seperti itu. Kalau menurut Bu Deni bukan pripun? Garis keras, Kak, tapi kita ikut. Maksudnya Maksudnya kita ikut, tapi dengan yang satu syarat tadi, Pak, ada kata-kata yang sesajen itu loh. Yang sesajen itu harus dihilangkan, gitu loh, Pak. Oh gitu. Maksudnya gitu. Anak-anak diberi arahan, maksudnya anak-anak diberi arahan, kita ikut tradisinya, tapi arahan untuk yang sesajen itu tradisinya harus dihilangkan, ngaten loh. Oh ya, berbau kayak seperti berbau Yang kesirikan berbau- itu, Nggih. Berbau iya. kesirikannya. Oke. Yang baik. keserikannya dihilangkan gitu loh. Bisa Oke. diganti dengan kegiatan yang lain, ngaten loh. Oke, siap. Bisa diganti dengan kegiatan agama, misalnya kataman Al-Quran atau apa gitu kan bisa toh, Pak. Bisa. Oke. Baik, itu Bu Deni dari satu sisi, artinya dari sisi kearifan lokal, menuntunnya seperti itu. Ini konteksnya dari Bu Deni, artinya memang lingkungannya Bu Deni ada seperti itu. Ini sisinya Bu Deni. Sekarang saya ingin mendengarkan dari sisinya Bu Nikmah. Tadi kan sudah ngetik nama Nikmah ini. Ini Bu Nikmah menggunakan kata menuntun, membimbing dan mengarahkan. Silakan Bu Nikmah. Ini Pak ya, kita menuntun anak itu kan memberikan bimbingan, pengarahan dan juga memfasilitasi. Misalnya dalam sosial budaya itu kita kan mengenalkan anak dengan budaya-budaya itu dengan kesenian seperti kayak gong. Kalau di daerah saya itu kan dengan gong. Nah, itu biar anak itu mengenal dan juga mengenal budaya, itu kita kenalkan dengan alat musik juga bisa, seperti DTK itu kita kenalkan dengan alat drum band juga bisa. Kita satukan dengan budaya lokal yang musik. Ya, di TK saya itu kita kenalkan itu dan membimbing serta mengarahkan dan memfasilitasi anak untuk pembelajarannya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi versinya Bu Nikmah tadi itu adalah
contohnya gong, artinya menuntun, bimbing itu Mm-mm. mengenalkan, kemudian anak-anak biar Alat-alat musik alat ya. musiknya. Oke, itu Nggih. menurut Bu Nikmah. Kalau begitu dari teman-teman yang lain, monggo. Satu yang ingin berpendapat, monggo. Konsep sebenarnya konteks sosial budaya menuntun yang bagaimana sih? Monggo silakan Bapak Ibu. Satu saja. Ini sudah benar punyanya Bu Nikmah sama Bu Deni. Ini luar biasa sekali kalau Bu Deni sudah memberikan contohnya tentang sedekah desa. Jadi intinya menuntun jangan sampai mereka tersesat karena kesyirikan dan seterusnya. Kalau Bu Nikmah itu membimbing dan mengarahkan agar mereka tidak melupakan budayanya, seperti menggunakan alat-alat musik tradisional dan memainkannya. Kalau menurut yang lain mungkin ada yang berbeda konsep menuntun dalam konteks sosial budaya. Monggo. Tadi kan budayanya aja, kita belum menyentuh sosialnya loh. Ada yang menuntun sosial yang sekarang lebih penting, yang lebih urgent sekarang adalah menuntun sosial sekarang. Kira-kira apa gitu yang sering kita amati sekitar ini kok rasanya tidak bergeser sih zaman anak dulu sama anak sekarang. Itu kan perlu kita arahkan, perlu kita bimbing. Itu bagaimana Bu kalau menurut panjenengan? Apakah hanya di daerah Jombang saja yang generasi Z-nya sekarang seperti generasi apa sih sandwich seperti itu? Mudah patah hati, kemudian mudah baper, kemudian mudah emosi, apa seperti itu? Apakah sama atau hanya dari saya? Monggo, mungkin ada yang ingin disampaikan? Oke, ada? Oke, mungkin masih belum ada ide ya Bu. Jadi untuk yang menuntun di sini Pak Ibu, benar kata kuncinya adalah membimbing mengarahkan. Kalau konteks budaya sama dengan yang disampaikan oleh Bu Nikmah, oleh Bu Deni. Tetapi sekarang tantangan kita itu bukan budaya seperti kesenian itu lagi, tetapi tantangan adalah budaya asing yang sudah nggak sesuai dengan budaya kita. Contohnya kalau kita lihat anak sekarang itu usia SD itu sudah minta trennya sekarang pakai sepeda apa Ibu? Sepeda listrik. Mereka nuntut, iya sepeda listrik itu ya cacesan itu. Padahal itu kita kalau sebagai pendidik kita harus menuntun. Artinya apa? Itu bahaya loh sosial, itu masuk sosial. Kemudian kasusnya Vina Peggy itu, yang Eki itu kan sebenarnya kan sama. Itu sosial juga Ibu. Adanya geng-gengan, adanya itu kan juga peran kita untuk menuntunnya juga di situ. Artinya apa? Jadi kalau konsep menuntun itu artinya kita membimbing, mengarahkan. Apa yang dibimbing dan diarahkan Bapak Ibu? Yang diarahkan adalah perbuatan mereka yang kurang pas, kita ingatkan. Itu adalah kita. Kalau mereka butuh bantuan, kita bantu. Tetapi tidak kita kasih, tapi kita arahkan. Seperti ini loh nak, caranya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan nanti bedah di LMS Bapak Ibu, pasti panjenengan akan menemukan kata membimbing, mengarahkan, potensi. Artinya apa? Yang dibimbing itu bukan cuma proses menemukan pengetahuan saja, tetapi membimbing ketika mereka melakukan kesalahan, kita arahkan, kita dampingi, tidak kita ajukan seperti itu. Oke, baik, pertanyaan ketiga. Ini gak terasa ini sudah 30 menit. Baik, ini yang ketiga, satu saja. Yang siap silakan angkat tangan, ya. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ada di LMS itu kata kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut panjenengan, mengapa sih kok perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Silakan resen atau langsung berbicara, monggo. Tidak perlu diketik, tidak apa-apa. Silakan Bu Nani. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Oke, monggo. Menurut saya, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Untuk kekuatan alamnya berkaitan dengan sosial budaya atau masyarakat, yaitu dari pengaruh luar yang harus disaring dan lebih mengutamakan kearifan lokal dari bangsa Indonesia ini. Terus kemudian sedangkan untuk kekuatan zaman ini lebih menitik beratkan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 disesuaikan dengan zamannya. Seperti itu. Oke, ada lagi. Ini kata kunci dari Bu Nani menarik sekali nih. Yang pertama kodrat alam itu adalah lingkungan sekitarnya, budayanya. Sedangkan kodrat zaman itu adalah keterampilan untuk menghadapi abad sekarang, abad 21. Artinya keterampilan dalam hal gadget. Jadi sudah memperhatikan tentang teknologi. Mungkin ada ditambahkan Ibu atau ingin mengomentari? Ingin melengkapi punya Bu Nani? Ini sudah luar biasa sekali Bu Nani ini. Jadi kata kuncinya, oke Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Mic-nya masih mute Bu Dwi. Oh, mic-nya masih mute. Ditekan dulu Bu, baru bisa Oke. Oke.
Oke. Oke, Ya, silakan terima Bu. kasih. Oke, Terdengar ya suara saya? aman Bu. Oke. Menurut saya bahwa setiap anak atau setiap siswa itu harus berkembang sesuai dengan usia, Bapak. Dan kita tidak boleh juga melupakan bahwa anak itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Semisal seperti ini. Untuk anak usia TK, semisal ya, atau usia SD, itu ketika mereka harus belajar membaca, berarti dia kan harus mengikuti perkembangan zaman, Bapak ya, harus mengikuti. Nah, tetapi juga harus diperhatikan juga tentang usianya, karena dia belum memasuki usia untuk membaca, jadi alangkah baiknya biarkan dia berkembang agar sesuai dengan usianya tersebut. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau Bu Nani tadi bilang ada lingkungan, kemudian ada zamannya abadnya, Bu Dwi menambahkan yaitu tentang usianya. Ini Bu Dwi mau menambahkan lagi kok, angkat tangan lagi Bu Dwi. Bu Dwi mau ngomong lagi kok angkat tangan? Oh enggak, oh, ketekan. Baik, ini sudah lengkap sekali Pak Ibu. Maksudnya seperti ini, benar disampaikan oleh Bu Nani, artinya ketika jenengan ngajar, melakukan pendidikan anak itu perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Alam itu adalah lingkungan sekitar. Jangan sampai panjenengan ketika memberikan pembelajaran, lingkungan sekitarnya adalah lingkungan daerah yang religius. Jenengan ternyata pembelajarannya itu tidak memperhatikan sekitarnya. Padahal di samping ada musola, ada masjid, ada gereja. Panjenengan memberikan pembelajarannya tidak memanfaatkan kodratnya seperti itu. Oh mungkin di situ adalah daerah anak-anak yang religius santri. Nah, jadi pembelajarannya paling tidak kita menanamkan tentang nilai-nilai agama. Itu perlu kita tanamkan. Kenapa? Takutnya kalau dengan tidak memperhatikan hal yang sepele seperti itu bisa menjadikan bahan omongan, bisa menjadikan mungkin akan membuat orang tua tidak nyaman. Contoh lagi, anak yang ada di daerah pesisir pantai itu jenengan memberikan pembelajaran yang cocok mungkin tentang suasana pantai karena lebih konkret, lebih nyata. Tetapi ketika panjenengan daerahnya di pantai, jenengan ngajarnya memberikan gambaran daerah kota, Jakarta, otomatis mereka akan membayangkan itu agak susah. Jakarta ada Monas dan seterusnya. Tapi kalau mereka biasanya di daerah sekitar pantai, daerah gunung, jangan menjelaskan, coba deskripsikan apa itu teluk, apa itu pantai, bagaimana pantai, itu mereka lebih paham. Seperti itu. Jadi kodrat alam artinya lingkungan sekitarnya harus jenengan perhatikan. Kemudian kodrat zamannya, jangan sampai jenengan itu meninggalkan zaman anak sekarang. Anak sekarang itu modenya adalah mode TikTok. Oke lah kita nggak main TikTok, tetapi kita bisa memantaunya. Artinya apa? Kita jangan sampai kalah dengan siswa. Kalau anak-anak, wah anak-anak senang TikTok kan ya, buat aja tugas, silakan baca puisi dikirim ke TikToknya ya, nanti ibu mantau. Itu mereka akan lebih semangat beda dengan membaca di depan kelas. Katakanlah mereka membuat konten. Kemudian mereka akan belajar bagaimana menggunakan teknologi. Paling tidak, jenengan minimal bisa buka laptop lah. Kalau masalah ngetik, walaupun anak-anak nggak tahu, yang penting bisa buka laptop, jenengan keren, wah bu guru bisa buka laptop meskipun hanya muter video. Itu paling tidak jenengan sudah memberikan memperhatikan kodrat zamannya. Karena anak sekarang itu senang sekali yang berkaitan dengan berbau teknologi. Apalagi yang berbau konten viral itu, anak-anak mereka cepat ngeh. Artinya jenengan harus bisa memanfaatkan momentum itu. Dan yang tambahan dari Bu Dwi ini yang menarik. Ketika jenengan ngajar, kodrat anak itu sesuai usianya. Artinya usianya anak SD, anak TK yang disebutkan oleh Pak Helmi tadi, anak TK itu sebenarnya kalau kita lihat di peraturan pemerintah atau di undang-undang ya, atau yang di mana ya? Kalau istilahnya itu kalau sekarang dicapai pembelajarannya, itu sebenarnya tidak menekankan pada proses kegiatan menulis calistung-nya, tetapi menekankan mereka untuk berinteraksi dengan sosial teman sebayanya. Makanya untuk anak TK, kodratnya itu adalah bermain. Makanya kalau di TK itu kebanyakan bermain. Kalau misalkan untuk masalah tulis-menulis, nanti itu adalah di jenjangnya yang berikutnya, jenjang sekolah dasar. Artinya apa? Tidak bisa terpisahkan, Ibu. Tidak bisa guru TK DW, SD enggak, tetapi akan saling berkesinambungan. Guru TK hanya mengajarkan dasarnya, bagaimana anak berani, bagaimana anak itu berinteraksi. Guru SD, kalau tadi misalkan cara megang pensilnya salah, itu tugasnya guru SD kelas 1. Makanya untuk TK tidak baca tulis hitung itu penting, tetapi tidak menjadi hal yang diprioritaskan karena itu sudah ada sendiri. Mungkin hanya dasarnya aja Ibu.
Makanya ada istilah dari Montessori, kalau kita lihat itu dunia anak itu adalah bermain. Makanya kalau anak SD di kelas itu meliterai, bercanda dengan temannya, muter-muter, bermain di tingkat sama, kita harus memakluminya. Kita tidak perlu marah segitu-gitunya sampai melempar penghapus, nanti yang susah kita viral, nanti kita masuk TV nggih. Nanti yang susah nanti ada laporan guru melakukan tindakan kekerasan, nanti PGRI datang untuk melakukan pendampingan, kemudian nanti wartawan dari sekolah. Jadi kodrat anak adalah belajar. Kalau sudah seperti itu, kita anggap aja wajar anak-anak belajar, tinggal kita arahkan aja. Jadi ayo kita belajar dulu, setelah itu baru bermain. Jadi kodrat anak itu adalah bermain. Makanya kalau ada teori belajar Montessori, ya kita aja mereka itu belajar sambil bermain. 3G, kodrat alam, lingkungan, dan usia anak. Kodrat zaman adalah di mana mereka hidup. Sekarang adalah zamannya zaman teknologi. Kita mulai memberikan sisipan tentang keterampilan tersebut. Oke, Bapak Ibu, keren. Yang terakhir, apa hubungan KAD, ya Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berhamba pada anak. Jadi kata kunci adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Menurut panjangan itu seperti apa? Monggo. Silakan angkat tangan, enggak usah diketik, langsung nyampaikan, nanti kita lihat pendapatnya kayak tadi. Monggo silakan. Bu Santini, silakan Bu Santini. Enggak mau kalah sama gurunya ini. Silakan Bu Santini. Ya, menurut saya kalau pendidikan yang berhamba pada anak itu peran kita sebagai seorang pendidik yaitu kita harus bisa memenuhi dan memahami kebutuhan belajar anak. Seperti halnya ada yang suka belajar sambil bermain, ada yang suka belajar sambil menonton video, ada yang suka belajar sambil mendengarkan. Nah, itu kan semua kebutuhan pembelajaran anak. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus mampu memenuhi kebutuhan agar mereka bisa memahami dan mengerti apa yang akan kita ajarkan nanti ketika pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih. Singkat, padat, jelas. Kata kunci adalah kebutuhan. Guru paham kebutuhan siswa. Oke, Bu Santini. Jadi, satu kata kunci dari Bu Santini. Jadi, pendidikan yang berhamba itu adalah guru memahami kebutuhan siswa mengerti. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi? Ini ada banyak banget. Oke, Bu Ruli, silakan Bu Ruli. Bu Ruli, mic-nya masih mute, Bu Ruli. Oke, tombolnya. Oke, sip. Terima kasih. Ya, menurut saya, apa relevansi pemikiran KAD? Menurut pandangan saya itu adalah pendidikan itu berhamba pada anak, mengarahkan pada anak, sehingga peran kita sebagai seorang pendidik, kita itu harus mengarahkan dan membimbing anak tersebut dalam proses pembelajaran. Dan dalam proses pembelajaran itu, ya, pendidikan bukan hanya itu untuk mengasah kemampuan saja, tapi kita juga harus mengarahkan anak untuk belajar dalam proses pendidikan tersebut. Itu, Bapak. Oke, kalau Bu Santini tadi versinya adalah guru paham kebutuhan, kalau sekarang versinya Bu Ruli adalah guru adalah mengarahkan, atau membimbing, dengan kata lain guru adalah sebagai fasilitator. Dua kata nggih, memang ada di LMS, kalau jadi temukan nanti kita sebagai pendidikan berhamba itu yang pertama guru sebagai fasilitator, artinya membimbing, mendampingi, mengarahkan. Untuk apa? Untuk memahami, melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, ada lagi yang ditambahkan Ibu. Jadi sudah dua kata kunci, paham kebutuhan, yang kedua adalah memberikan fasilitas. Ada lagi yang ingin menambahkan pendidikan yang berhamba yang bagaimana? Oke, jelas ya Bapak ya? Jadi untuk refleksi ini sebenarnya panjenengan sudah paham semuanya. Jadi intinya pada modul ini adalah kata menuntun. Menuntun adalah jenengan itu mendampingi, jenengan itu adalah mengarahkan. Kemudian ada kata kodrat alam, kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu adalah lingkungan, kemudian adalah usia siswa, kemudian dan kodrat zaman adalah di mana, kapan mereka hidup, kapan mereka tinggal di zaman itu, maka jenengan harus bisa menyesuaikannya. Sedangkan pendidikan yang berhamba itu adalah pendidikan yang berpusat pada siswa. Artinya kita harus peka terhadap kebutuhan belajar siswa, kemudian kita hanya memberikan fasilitas, bukan lagi sebagai orang yang memberikan informasi. Biarkan mereka menemukan informasinya, menemukan pengetahuannya, kita hanya tinggal memberikan arahannya atau fasilitasnya. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk refleksi kita. Alhamdulillah, panjenengan sebenarnya sudah paham semuanya. Mungkin
tinggal yang belum bersuara aja nih tadi kalau saya absen nggih, yang belum menyampaikan pendapatnya tadi sebentar. Saya ini akan saya absen dulu. Jadi yang belum dengar suaranya tadi adalah Bu Widya belum sama Bu Wuri. Nanti saya ingin dengar suaranya Bu Widya dan Bu Muri nih. Untuk yang berikutnya. Izin sesi lagi nggih Pak Ibu nggih. Saya sesi lagi. Kurang 15 menit, insya Allah nanti cukup ini waktunya ini. Oke, saya akan share screen lagi. Oke, Pak Ibu. Untuk berikutnya, Pak Ibu, ya, setelah panjenengan tadi sudah memahami tentang referensi tadi, ini loh yang akan kita pelajari pada modul 1 ini. Dibesarkan lagi, Pak. Oh, Besarkan lah. Ya, kelihatan, Pak. Kurang besar, Bu. Iya. Gini aja, saya ginikan aja. Apa kurang besar? Sudah cukup. Ya, cukup, Pak. Kalau kurang besar, jangan bisa geret diperbesar di layar, nggih. Ya. Jadi pada modul ini, Pak Ibu, peta konsepnya adalah yang pertama, panjenengan akan mengartikan pemikiran KHD. Jadi panjenengan akan menerjemahkan maksud KHD itu apa sih? Maksudnya Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran pendidikan di Indonesia itu apa? Nanti panjenengan tadi sudah tahu, yaitu pendidikan yang pembelajaran yang berhamba, menuntun, kodrat alam, kodrat zaman. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian pada modul ini juga panjenengan akan memahami ternyata ada namanya budi pekerti, cipta, rasa karsa, dan karya yang harus ditanamkan pada anak. Artinya sebagai filosofi KHD ternyata ini harus nampak, Ibu. Nanti panjenengan akan menemukan ini pada LMS pada modul. Kemudian pada modul ini juga panjenengan nanti diharapkan mampu memahami isi pikirannya KHD tentang tujuan dan asas pendidikan. Itu seperti apa? Kemudian panjenengan akan melakukan analisis konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau berpihak pada murid artinya berhamba, sama seperti itu. Jadi panjenengan akan analisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan yang berpihak pada murid. Berikutnya di sini jenengan nanti akan membedah kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian sifatnya bagaimana, bentuknya bagaimana, lingkungannya di mana anak berada. Jadi jenengan nanti akan membedah ini, akan menemukan sebenarnya kodrat alam dan kodrat zaman itu esensinya seperti apa. Kemudian isinya itu bagaimana sih kodrat alam, iramanya bagaimana. Irama itu artinya bagaimana panjenengan menjalankan, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, ini nanti panjenengan akan menemukannya. Kemudian pada modul ini juga jenengan akan menemukan konsep pendidikan yang menuntun seperti apa. Kalau diterjemahkan kembali atau ditarik dalam konsep yang baru lagi, maka akan muncul istilah KHD itu mengibaratkan pendidik itu seperti seorang petani. Jadi panjenengan semua adalah seperti petani yang akan merawat sawahnya. Kemudian pendidik itu adalah pamong. Nanti jangan akan menemukan pendidik adalah pamong. Namanya pamong itu artinya ngemong. Kalau ngomong berarti membimbing, mengarahkan, memfasilitasi. Nah, di sini kata kuncinya. Kemudian konsep berikutnya, jenengan akan membedah kerangka pemikiran KHD, yaitu tentang dasar pendidikan, kemudian metode Montessori, Froebel dan Taman Anak. Kalau Montessori tadi itu adalah yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang terkenal dari teori Montessori itu adalah dunia anak itu adalah bermain. Bagaimana mengajak anak itu belajar sambil main. Makanya itu masuk ke dalam kodrat alam. Nanti akan menyambung Froebel dan Taman Anak. Dan yang terakhir itu asas KHD itu bagaimana? Beda pendidikan dan pengajaran. Nanti jangan akan paham bedanya mendidik dan mengajar. Di sini nanti panjenengan akan menemukan isi penting dari modul 1.1. Silakan nanti akan saya share PPT-nya. Silakan nanti jenengan coba temukan cipta, rasa karsa, budi, interpretasi dan seterusnya. Nanti jenengan temukan, jenengan buat catatan-catatan. Nanti insya Allah panjenengan akan paham. Oh, ternyata maksudnya KHD itu kalau pembelajaran yang berhamba itu seperti ini. Kenapa sih kalau kita diberikan petani, jenengan akan menemukan jawabannya dari PPT tadi. Dari modul maksud saya. Oke, baik. Apakah bisa saya lanjutkan? Lanjut. Lanjut ya? Oke, tapi saya akan stop share screen-nya. Bentar, ini saya akan matikan dulu. Oke, saya akan lanjutkan sesi lagi karena tadi
harus masih ada waktu sedikit lagi Bapak Ibu. Oke, kita lihat lagi. Untuk berikutnya ini adalah sesi terakhir kita. Kita akan refleksi dan umpan balik. Artinya dari pemantik tadi dan apa yang sudah kita diskusikan tadi, menurut panjenengan Bapak Ibu nggih. Oke, apa yang sudah panjenengan peroleh dari dialog tadi, dari tanya jawab tentang apa? Tentang pertanyaan pemantik tadi. Apa yang panjenengan peroleh dari kegiatan kita sore ini tentang modul 1.1. Silakan. Ini saya harapkan nanti semuanya bisa menyampaikannya. Artinya saya ingin mendapatkan gambaran utuh dari panjenengan nggih. Apa yang panjenengan peroleh dari diskusi tadi? Silakan monggo. Ini waktunya cukup lama. Silakan, Ibu. Jadi dari yang kita sampaikan tadi, mungkin ada yang ditanyakan atau ada konsep, Pak ini saya bingung maksudnya apa. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Monggo, silakan, Bapak Ibu. Dari yang kita pelajari dari pemantik tadi, pertanyaan pemantik, mungkin ada yang ingin tanyakan, ingin didiskusikan, monggo. Silakan, Pak Helmi mungkin. Silakan Pak Helmi. Buri tadi belum. Kemudian selain Buri tadi ada ya belum. Buri sama Bu Midya, monggo silakan. Ada yang ingin disampaikan Bu, dikomentari atau ingin ditambahkan, monggo. Tentang konsep modul 1 di eksplorasi konsep. Di modul mungkin ada yang susah. Pak bingung baca LMS. Oke, saya akan menjelaskannya, monggo. Silakan Bu Midya, monggo. Terima kasih Pak, hanya sedikit saya ingin menarik kesimpulan sedikit atau garis besar dari apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi. Ya, begitu banyak pengalaman yang saya dapatkan di sini dan begitu banyak pengetahuan, sedikit pengetahuan tentang mengulik dari apa LMS kemarin dari 4 pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama tentang istilah menuntun. Nah, menuntun berarti kita memberi apa bimbingan, mengarahkan. Jadi anak-anak tidak berjalan sendiri tetapi harus diiringi dan diarahkan serta membimbing. Nah, itu berarti kita sebagai seorang pendidik juga tidak lepas tangan gitu saja untuk membiarkan anak-anak didik kita berjalan sendiri. Itu yang pertama dari menuntun tadi, Pak. Terus yang kedua saya tertarik dengan kata menghamba itu tadi, Pak. Anak-anak dari pemikiran KHD tentang menghamba pada anak itu sangat menarik. Saya sangat tertarik dengan kata-kata itu. Berarti kita sebagai seorang guru itu ibaratnya kita harus memahami apa yang diinginkan anak-anak kita, apa yang dibutuhkan dia, apa yang ingin dicapainya. Nah, itu berarti kita menghamba. Kita harus menghormati apa keinginan-keinginan yang mereka inginkan dalam pembelajaran. Misalnya, Bu, saya ingin belajarnya itu modelnya seperti ini. Oh, berarti kita harus menuruti apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Gitu, Pak, menurut saya dari apa yang sudah didiskusikan tadi, dari refleksi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, itu yang saya berpendapat bahwa sangat luar biasa sekali apa yang diinginkan oleh KHD dalam pembelajaran atau pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih, Pak. Terima kasih, keren Ibu. Jadi menuntun dan merambah. Ini sudah ditarik kesimpulan oleh Bu Midya, nggih. Asing menambahkan lagi, menanggapi. Jadi Bu Midya sudah memberikan sebuah pendapatnya tentang apa yang sudah kita peroleh tadi, nggih, dalam sesi pertanyaan pemantik, sesi diskusi tadi. Jadi menuntun memang benar. Menuntun itu adalah yang disampaikan Bu Widya, kita itu sebagai seorang pembimbing yang mengarahkan, intinya seperti itu. Jadi kita tidak wis dapat sama kangelan sak tulis no. Ayo nak, dapat susah tak garap no. Bukan seperti itu, tetapi kita mengarahkan, memberikan kesempatan mereka untuk menemukan jawabannya sendiri. Biar mereka belajar sambil berproses. Jadi mereka nanti akan dapat di mana sih proses untuk menemukan jawaban ini. Mereka akan lebih bermakna, nanti akan lebih ingat, lebih apa istilahnya, akan lebih mengena. Jadi akan cukup lama bertahan di ingatan mereka. Kemudian kata berhamba itu bukan kita seperti ngomong apa, kalau orang hamba-hamba itu nantinya seperti pelayan dengan majikan, enggak. Jadi tadi itu istilah menghamba karena kita itu memang namanya pendidik, seorang guru itu kan adalah layanan jasa. Kita itu artinya memberikan apa yang kita punya, fokus untuk kepada anak didik kita. Dengan demikian kita harus paham apa itu kebutuhan mereka. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan karena setiap anak itu berbeda.
Makanya KAD itu sudah dari zaman dahulu mengistilahkan kita itu harus hamba pada anak. Artinya kita itu harus melakukan pendidikan itu berpusat kepada anak. Bukan kita yang belajar, tetapi anak yang butuh. Kita tugasnya bukan mengajar, tapi kita adalah mendidik. Berarti kita di sini itu adalah kita merancang proses pembelajaran itu semata-mata untuk memudahkan siswa mempelajarinya, bukan memudahkan kita untuk mengajar, tetapi memudahkan siswa untuk belajar. Jadi seperti itu. Makanya menggambar itu kita harus paham berbagai macam gaya belajar siswa. Kita paham kodrat alam, kita paham kodrat zamannya. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi yang ditambahkan Bapak Ibu? Monggo. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Monggo Bapak Ibu, ada ditanyakan? Jelas? Oke, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Menambahkan? Oke, baik. Kelihatannya ini masih pertemuan pertama masih agak bingung ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut, tidak usah malu. Di sini kita sama-sama belajar. Apakah saya penjelasannya terlalu cepat? Kalau terlalu cepat, insya Allah besok akan saya kurangi untuk speednya. Apakah jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Oke. Kalau begitu saya akan menunjukkan jaringan untuk LMS karena ada banyak yang japri tentang LMS ya. Jadi LMS Ibu, silakan panjenengan nanti mengaksesnya. Saya akan menunjukkannya share screen ya. Mohon maaf, saya akan share screen dulu. Ini oke, baik. Mohon izin saya share screen. Saya akan membantu panjenengan untuk memahami alur belajar karena kita di program guru penggerak ini kita menggunakan alur belajar namanya adalah alur merdeka. Oke, kita akan tabnya saya pilih yang ini dulu. Apakah sudah nampak share screen untuk tabnya? Sampun? Sudah. Baru jadwal. Oke, jadwal ya. Baik, saya akan membantu panjenengan untuk memahami arti dari LMS ini. Saya akan mulai dari awal. Silakan panjenengan login. Nanti panjenengan otomatis akan muncul kelas panjenengan. Dari sini adakah yang masih kesulitan? Tidak. Oke. Tidak. Di sini sudah nampak to do artinya yang dikerjakan. To do artinya harus dikerjakan, segera dikerjakan, nggih. Ini fakta integritas sudah beres semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bu Indah dan Bu Endang. Nah, ada istilah coming up. Coming up, nggih. Coming up ini adalah tugas yang akan datang. Artinya yang akan panjenengan kerjakan. Nanti kalau misalkan ini ada tulisannya to do berarti harus segera dikerjakan. Kalau coming up itu artinya akan segera datang. Kalau no due date ini tidak ada batas waktu. Tapi kalau kata tulisannya due date berarti ada tenggat waktunya. Jadi perhatikan kalau ada tulisan due date berarti panjenengan mengerjakannya harus sebelum tanggal berakhir atau paling tidak pas tanggal itu terakhir. Kalau di sini ada tulisan jurnal refleksi mingguan. Ini ada tulisannya adalah Juni 22. Berarti jenengan harus ngisi. Di mana ngisinya? Silakan panjenengan nanti masuk ke sini. Kemudian di sini nanti apakah menunya sama dengan punya saya? Seperti ini? Beda. Atau beda? Beda. Oke. Saya akan pakai tampilan student view aja ya nanti biar sama. Oke. Apakah sama seperti ini? Ya. Sama nggih? Ya. Kalau begitu jenengan tampilan di sini ada aktivitas pelatihan, lihat kalender, ada notifikasi pelatihan. Kalau to do ini artinya panjenengan harus segera melakukan. Di sini ada tulisannya ruang kolaborasi. Ini tanggalnya akan saya rubah menyesuaikan dengan hari ini. Eksplorasi konsep harusnya itu kemarin, tetapi karena ada kebijakan nanti akan saya rubahkan. Jadi ini yang akan dilalui. Jadi perhatikan tanggal-tanggal yang ada di sini, Bapak Ibu. Paham nggih? Yang warna hijau ini artinya butuh waktu untuk conference, artinya seperti ini, Zoom. Jadi kan catat kapan waktunya, nanti akan saya rubahkan. Kemudian di sini juga forum ruang diskusi modul 1.1 virtual, berarti ini artinya harus pakai ruang virtual jadi seperti ini, nanti akan ada absensinya juga. Kemudian di sini ada namanya jurnal refleksi. Ini nanti akan ada, silakan jangan tinggal klik aja. Contoh saya akan mengisi jurnal refleksi saya tekan di sini. Saya klik, kemudian otomatis panjenengan akan masuk ke sini. Silakan panjenengan ketik susun cicil karena pengalaman dari angkatan sebelumnya kebanyakan teman-teman itu kalau sudah terlewat sampai 2 minggu 3 minggu akan kerjaannya akan lupa dan malas. Caranya mumpung masih biru seperti ini kan masih terkunci, nggak akan bisa diketik, tapi jenengan klik ini
Setelah diklik, silakan panjenengan kerjakan tugas, ditekan, nggih, ditekan. Batas waktunya ini nanti akan saya rubah. Ini kan 30 Maret, nggih. Nanti akan saya rubah insya Allah sesuai dengan edaran. Nanti akan saya share jadwalnya. Ditulis, diklik, kerjakan tugas. Setelah itu panjenengan nanti akan diminta untuk mengisinya. Boleh upload file, boleh tambahkan text entry. Kalau upload file jenengan ngetiknya itu di Word, kemudian jenengan upload file, monggo. Atau paling cepat text entry boleh diketik di sini. Misalkan minggu pertama ini nggih, minggu pertama berarti kita modul 1.1. Jenengan curahkan di sini. Pada modul 1.1 kami belajar tentang apa melalui eksplorasi konsep. Kami mengenal istilah-istilah, menuntun dan seterusnya. Kendala yang kami hadapi, karena seperti itu. Kalau misalkan bingung, silakan diklik di sini. Ada gambarnya, mohon maaf nggih. Ada tulisan ini, ada pengantar jurnal di mingguan, refleksi di mingguan. Silakan panjenengan klik. Nanti jenengan akan lihat contoh-contohnya seperti ini. Nah ini. Nah di sini nanti jenengan bisa menirunya. Contohnya pakai model jurnal refleksi ini, ditekan. Jenengan pilih model yang mana, nanti kita akan lihatnya. Nah, ini ada contohnya. Bentar nggih, saya akan melihatnya. Modelnya nanti ada macam-macam, silakan panjenengan nanti melihat yang mana, terserah bebas. Ada modelnya 4P, terserah nanti jenengan kompos di sini. Ini biasanya berisi tentang kapan waktunya, apa yang dipelajari, kemudian tindak lanjut, nanti ada banyak modelnya. Nanti akan saya contoh share formatnya di grup WA. Untuk jurnal di mingguan, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas nggih? Formatnya nanti akan saya kasih contohnya di grup WA, nanti monggo jenengan tinggal menyesuaikan. Kemudian kalau panjenengan ingin melihat jadwalnya nggih, jadwal, nanti bisa dilihat kalender pelatihan, ditekan. Nanti panjenengan bisa memantau di sini. Kalau di sini ada tulisannya ini nggih, di sini ada namanya ruang kolaborasi, warnanya hijau, ada titik hijau besar, artinya nanti adalah Zoom. Kemudian kalau ini ada tulisannya unggah, ini berarti jenengan wajib mengunggah tugas. Jadi jangan menyesuaikan aja sesuai dengan kalender. Kemudian untuk materi pelatihannya Bapak Ibu, yang perlu diketahui, maaf ini ternyata dikunci. Ini jadi panjenengan kalau sudah tahu tugas-tugasnya, kapan deadline-nya, sekarang untuk modulnya saya akan menunjukkan ke panjenengan di sini. Jadi di sini jenengan nanti ada tahapan yang pertama paket modul, kan sudah centang hijau nggih, di sini sudah berubah belum? Sudah. Kemudian jenengan kalau membuka pendahuluan otomatis akan tercentang forum komunikasi. Ah ini wajib Ibu. Jenengan wajib ngisi. Artinya apa? Jenengan nanti di sini wajib ngisi komunikasi, artinya ketika ada kendala misalkan baca modul nggih, ada saya bingung arti menuntun, teman-teman ada bisa bantu saya apakah arti menuntun, itu sudah tercatat, jenengan sudah berpartisipasi, itu sudah ada poinnya Bapak Ibu. Terus jenengan jawab, saya bisa Bu, itu toh sudah ada komentarnya, tapi masa jenengan jawabnya cuma saya bisa, kan nggak mungkin Bu, mungkin saya bisa Bu, maksudnya seperti ini. Nah itu lebih bagus kalau jenengan jawabnya iya bisa, itu sudah terekam, tapi ya masa jawaban jenengan cuma itu toh, itu nggih. Kemudian kita akan belajar yang berikutnya. Jadi alur kita pakai alur merdeka nggih. Merdeka itu artinya mulai dari diri. Mulai dari diri nanti panjenengan, saya akan reset ini nggih, live studentnya biar jenengan nanti tahu. Bentar. Jadi mulai dari diri, jenengan nanti itu di sini ada namanya, bentar ya kan saya cek ini agak susah nggak pakai ini. Oke, mulai dari diri. Nah ini mulai dari diri nanti jenengan diminta untuk memahami atau melihat video. Kalau jenengan sudah melihat videonya, kemudian jenengan sudah mengerjakan apa yang tertarik di situ, otomatis jenengan nanti akan tercentang sendiri. Mulai dari sini biasanya itu akan pertanyaannya, pengalaman apa yang membuat Anda menjadi rindu sekolah. Nah, ini nanti panjenengan jawab Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, setelah mulai dari diri, panjenengan nanti akan lanjut ke eksplorasi konsep. Apa itu eksplorasi konsep? Jenengan belajar mandiri melalui modul. Jadi jenengan kalau nanti sudah melakukannya otomatis tercentang hijau, terekam.
Kemudian panjenengan nanti akan nampak Ibu nggih. Jadi kalau jenengan sudah ngeceknya saya ketahuan ini baca keseluruhan atau jenengan hanya skip-skip ketahuan. Dari mana? Dari sini. Saya ketika menekan peserta akan ketahuan di sini Pak Ibu. Jenengan ini Bu Liana terakhir mengakses adalah 20 Juni. Lama ngaksesnya adalah 9 menit akan ketahuan. Kemudian di sini juga nanti akan muncul misalkan siapa hari ini yang belum akses sama sekali. Nah, ini Pak Agung. Pak Agung ini adalah admin dari BPGP 14 Juni. Ini enggak ngakses yang ketahuan. Kemudian Dinda ini aksesnya ini maaf ini 3 jam nggih. Ini berarti bentuk jam. Saya akan tahu siapa yang paling lama untuk mengaksesnya. Ternyata di sini yang paling lama mengaksesnya itu adalah Bu Deni. Bu Deni ini 11 jam 44 menit 17 detik akan ketahuan seperti itu. Kemudian yang nomor 2-nya adalah Bu Rifa dan berikutnya adalah Pak Helmi akan ketahuan. Yang paling jarang akses kelihatannya adalah Bu Santini. Oh ternyata Bu Santini sama. Ini paling rata-rata 9 jam. Ini nanti akan ketahuan Bapak Ibu. Jadi alurnya ketika belajar di modul pakai Merdeka ini, urutannya adalah 1 jenengan akan mulai dari diri, jawab pertanyaan atau mengisi sesuatu, kemudian berikutnya adalah eksplorasi konsep, belajar secara mandiri melalui LMS, kemudian ruang kolaborasi, Merdeka Rukol itu ada 2, Rukol 1 itu satunya jenengan membuat PPT-nya, diskusinya, Rukol yang kedua itu adalah presentasinya. Nah, tugasnya akan diupload di sini. Biasanya unggah tugasnya itu adalah PPT-nya yang diupload. PPT hasil revisinya. Kemudian demonstrasi kontekstual, itu jenengan nanti diminta untuk melakukan sebuah pekerjaan. Bisa di sini kalau contohnya untuk modul 1.1, panjenengan nanti akan diminta untuk membuat desainnya. Buat sebuah karya, boleh bentuknya video pendek, nanti jenengan ikuti aja. Tidak harus video, boleh gambar, boleh komik, boleh lagu, bebas. Nanti panjenengan ikuti saja perintahnya di situ, karena nanti rubriknya akan sesuai dengan pertanyaannya. Setelah demonstrasi kontekstual, jenengan akan bertemu dengan para instruktur yang kece, yang hebat-hebat, yaitu dari narasumber nasional, elaborasi pemahaman. Jadi nanti yang akan menyampaikan adalah para instruktur yang membuat modul. Dan terakhir, koneksi antar materi dan aksi nyata. Ini adalah kesimpulan dari refleksi. Jadi setiap koneksi antar materi, jenengan akan membuat sebuah kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Nanti kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada Pak, tanya Pak. Silakan Ibu, monggo. Iya Pak, tanya Pak ya. Silakan. Di sini untuk yang eksplorasi konsep, apakah di eksplorasi konsep mulai dari awal, terus itu kan ada centang-centang ya Pak? Ya, betul. Nah, di eksplorasi konsep kayaknya yang punya saya kok nggak ada centangnya ya Pak? Oke, sebentar nggih. Nah, kita lihat saya akan beralih ke mode yang pertama. Nggih, Sama Bu, nggih. Nggih. Nggih, Gini, sama nggih. Pak. Iya, Sama, Bu. saya juga belum nggih. Oke, Saya oke. juga belum. Oke, lihat nggih. Ini kan eksplorasi konsepnya nggih. Saya nggak Nggih. bisa lihat nih, sebentar. Karena saya Ya. posisinya kan sebagai itu nggih, sebentar. Bu, benar bisa share screen atau mboten, Bu? Saya ingin lihat tampilan jenengan aja, karena kalau saya kan tidak bisa sebagai siswa langsung. Saya jangan share screen nggih. Saya ingin minta bantuan jenengan share screen aja. Nanti akan saya tunjukkan gimana caranya. Eksplorasi. Kenapa kok perlu mencentangkan? Nanti hubungannya dengan progres pelatihan panjenengan. Jadi nanti akan, kemarin kita sudah bilang, Pak kok punya saya 90%, enggak bisa 100. Ternyata ada tahapan yang di-skipi. Enggak terbaca gitu ya Pak ya? Udah ini monggo di-share screen, saya ingin lihat tampilannya panjenengan. Bentar, Monggo, Bu. Pak, nggih. Nggih. Datanya untuk selain nanti kita akhiri. Sabar Ibu belum? Oke, kita tunggu. Bentar Pak. Nah ini Pak. Silakan. Bentar. Kelihatan Pak. Oke, silakan Ibu. Jangan tekan yang ini,
Yang lainnya sudah ternyata nggih? Yang sudah kan tes awal paket modul 1 sudah. Sekarang yang cobi pendahuluan itu enggak ada centangnya. Sudah jenengan lihat Bu pendahuluan videonya, Bu? Sudah. Sudah. Oke. Saya juga kelihatannya memang untuk pendahuluannya memang jenengan coba tekan pendahuluan, tekan yang pendahuluan Ibu. Pendahuluan, klik. Oke. Sudah ditonton videonya sampai tuntas nggih? Ya, sudah, Pak. Sudah. sudah. Oke, enggak apa-apa. Kelihatannya mungkin elemennya ada masalah. Oke, silakan di-back lagi Bu sekarang yang untuk eksplorasi konsep. Sebentar, Pak ya. Nggih. Itu panjenengan pahami Prisani, nanti otomatis panjenengan akan ada progresnya. Sekarang untuk eksplorasi konsepnya. Oke, itu kan masih belum ujung nggih? Iya. Oke, silakan diklik. Oke. Ini sudah dibaca semuanya, Ibu? Sudah. Ya Prisani nggih, di sini ada durasi waktu kurang lebih 2 jam pembelajaran. Nggih. Jadi paling tidak jenengan harus memenuhi kurang lebih 90 menit, Bu. Artinya bacanya. Karena di sini kan ada harus lebih dari 90 menit, Pak, berarti. Kelihatannya nggih, karena sistemnya berarti akan membacanya jenengan kliknya itu kadang nggih, mohon maaf seperti saya. Kalau repot kan saya copy paste di kertas kemudian itu. Kelihatannya nggak akan terbaca karena itu kan durasinya 2 jam 2 JP 90 menit. Artinya jenengan melejap 90 menit. Berarti harus lebih dari 2 jam nggih. Nggih. Tapi sebenarnya Bu, jenengan enggak harus, kan centang itu kan hanya untuk penanda bahwa jenengan sudah melampaui aktivitas itu. Kalau jenengan sudah merasa melampauinya enggak masalah, karena apa nanti progresnya kan sudah terbaca. Intinya jenengan sudah mengerjakan eksplorasi konsepnya tadi, ada jejaknya, ada kayak apa? Di situ ada mungkin diskusinya. Ada rekam jejaknya ya, Pak. Nggih, ada. Ada lagi Bu? Ada tugas di situ, Pak. Ya, jangan pesan nih. Kan di sini ada tugas apa? Yang ada. 10 ada tugas, nggih. Ada memberikan komentar. Nah, itu harus dikerjakan, Bu. Ya, sudah. Nah, nanti kalau 90 menit terlampaui insya Allah akan berubah centang itu. Nah, ini mungkin pemikiran saya kelihatannya apa jenengan untuk durasinya, untuk time span-nya kelihatannya tidak sampai 90 menit. Kadang-kadang kan di copy paste kelihatannya sama dengan saya karena kita satu pemikiran. Kalau ngurusi itu 90 menit kan capek di depan laptop. Iya. Namun, ada Ibu, ada pertanyaan? Oke, makasih Pak. Sami-sami. Pun ada lagi? Jelas? Jelas. Oke. Setelah ini akan saya share jadwal untuk PGP. Sudah punya jadwalnya Bu yang bentuknya SK dari kementerian? Sudah Pak, sudah di-share. Sudah di-share. Pedomannya adalah itu Bu G. Nanti saya akan merubah untuk apa? Untuk LMS-nya akan saya rubah tanggal-tanggalnya. Jadi panjenengan fokus saja yang di jadwal itu. Kalau misalkan rukolnya kapan jangan ingat-ingat. Jadi biar tidak tertinggal. Itu saja. Sampun, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sampun. Iya Pak, minta fotonya Pak. Oh iya, untuk foto saya share Bu, saya share Zoom G. Masalahnya saya nggak pernah foto, jadi kalau fotonya jelek mohon maaf. Saya fotonya ini, saya tipikal yang penganut mazhab jarang foto. Tapi insya Allah kalau foto yang cocok digunakan untuk pajangan sih ada, nanti saya kirim. Nanti G. Ada pertanyaan? Saya rasa cukup Pak. Oke, kalau begitu saya ingin masukan dari panjenengan sebagai bahan refleksi saya berbalik. Dari segi penyajian apakah terlalu cepat, apakah suaranya terlalu melengking, monggo satu saja saya ingin mendengarkan masukan dari panjenengan biar nanti untuk ruang kolaborasi saya bisa memberikan model pembelajaran yang sesuai dengan panjenengan. Monggo silakan Bu, komentarnya saya tunggu. Kalau malu-malu silakan japri, saya tahu mungkin malu. Kalau orang Jawa kan malunya kan di depan malu untuk ngomong, tapi di belakang ngerasani, makanya langsung japri aja, oke? Sudah pas, Pak. Sudah pas, Pak. Sudah pas. Ini padahal saya belum makan loh, Bu. Kalau saya makan tambah cepet kayak kereta api nanti. Nanti kalau ada kesulitan bisa japri, Pak. Siap. Akan saya layani pertanyaan jenengan 24 jam. Tetapi kalau posisinya saya tidak balas berarti posisi saya masih tidur gitu aja. Jadi saya balasnya ketika sudah on. Jadi kalau nggak repot saya balas. Oke, siap. Kalau gitu Bapak Ibu terima kasih atas kerjasamanya pada sore hari ini. Mohon maaf molor 15 menit. Semoga untuk awal ini kita bisa lebih akrab lagi dan siap semua untuk
untuk keluarga dan panjenengan. Kata kuncinya Bu, saya tidak ingin karena kita berangkat dari awal ini lengkap 10 CGP ditambah 2 PP dan 1 fasil, berangkat ber-13, semoga pulangnya ber-13. Amin. Jangan sampai berkurang karena pengalaman dari CGP yang sebelumnya ada yang tidak sampai dinyatakan sudah karena terlalu tegang, kemudian sampai bayinya, mohon maaf karena posisi hamil, kemudian sampai keguguran akhirnya meninggal. Semoga kita sehat selalu. Kalau ada kendala dengan Japri saya, Japri Bu Indra, Japri Bu Endang, nanti insya Allah kami akan mencarikan solusi yang terbaik. Kalau masalah PI, dengan pandai-pandailah merayu Bu Indah sama Bu Endang, jadi ngatur jadwalnya tergantung mereka beliau berdua. Kalau masalah ruang kolaborasi jadwal daring itu tergantung saya. Jadi jenengan kalau mau lobby Pak sekali-sekali jam 2 oke Pak. Pokoknya jangan di atas maghrib ya, kalau di atas maghrib waktu untuk keluarga seperti itu. Nanti jenengan komunikasi selamat menyiapkan lokal orientasi minggu depan Ya. Minggu besok minggu Pak. Oh Bu, minggu besok jenengan bertemu dengan Bu Indah dan Bu Endang, setelah itu akan persiapan PI. Nah, silakan jenengan nanti optimalkan waktunya. Jelas Kalau begitu Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang berkenan untuk memfoto Bu, karena kalau pakai laptop saya atau HP saya ini agak kurang bagus ini kameranya. Mungkin ada yang berkenan untuk memfoto, biar nanti kelihatan Pak Helmi dan saya lebih tambah ganteng lagi kalau dibuat status. Oke, saya fotokan sementara pakai screen saya dulu saya save dulu ini. Bentar, ini mohon maaf kalau hasilnya kurang bagus karena memang laptopnya ini sudah agak lama ini. Bentar, saya ini ganti gaya foto EK1. Oke. Baik, sekarang ganti gaya Ibu. Gaya bebas ya monggo. Oke, sebentar saya akan hitung 1 2 3. Terima kasih. Oke, saya simpan dulu sebelum EK2. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari yang luar biasa, untuk waktu yang luar biasa ini. Marilah kita akhiri dengan doa, semoga hari ini bermanfaat, panjenengan diberikan kesehatan dan keluarganya sehat selalu, jaga kesehatan dan juga paling tidak Bapak Ibu nanti mohon bisa komunikasi dengan keluarga karena semua saya yakin sudah berkeluarga, jangan sampai alasan ruang kolaborasi, alasan video call sampai malam. Nah, kita sepakat kita paling tidak nanti tidak sampai maghrib, ya nanti ada waktu untuk keluarga. Kalau gitu salam untuk suami, salam untuk istrinya, salam untuk anak-anaknya, sehat selalu di rumah. Saya akhiri. Nun wal kolami yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tinggalkan ruangan monggo. Kalau begitu, silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada semuanya. Monggo, silakan live, saya akan mematikan kameranya setelah ini. Ya. Nanti enggak lah. Monggo silakan Bu. Masa boleh daging Mas? Oke. Tidak makna ini tak. Kalau kita mau ada ini tidak boleh. Makanan. Aku nggak boleh, cuma ini nggak jatuh. Ketemu buku langsung kali. Gitu lagi cuma panas sedikit, bukan 10, terus jam 9, jam 10 tuh bisa lagi.